Dan suara-suara, jadi banyak sekali suara-suara bergembira di antara gemuruh yang lainnya, baik daripada hewan-hewan yang lainnya kayak jangkrik ataupun ikan, lumba-lumba, ikan paus, ikan tongkol, ikan apa segala macam itu berbahagia atas kelahirannya Nabi. Tapi kita nggak bisa dengar aja. Bahkan orang-orang yang di kuburan itu semuanya pada merasa bahagia daripada kelahirannya Nabi. Cuman kita nggak bisa menerjemahkan bahasa-bahasa hewan. Nah, hada wa qad istahsanul qiyam inda dzikru maulidi asyarif a'immatun daru riwayatin warawiyah. Dan dalam hal ini adalah sesuatu sebaik-baiknya ya tempat bagaimana wastahsan al-qiyamah. Jadi ketika memang penyebutan kelahiran Nabi itu adalah tempat terbaik untuk melaksanakan yang namanya berdiri. Jadi ketika makanya makhluk-makhluk yang itu penempatannya, pembacaannya itu kebanyakan adalah ketika peristiwa tentang masalah baru lahirnya. Kan kalau manakib-manakibnya itu ya Rabbi sholli ala Muhammad itu kan banyak kan pujian-pujian lah ya. Tapi ketika makhluk yang itu adalah ketika kelahirannya Nabi. Makanya kalau misalkan di Sibtu Duror apa namanya? Di Bali ya. Kalimatnya gimana? Bukan itu, maksudnya Fahtazal. Iya, Fahtazal ya. Fahtazal ardu Koroba wasfi syaro. Itu kan detik-detik kelahirannya Nabi ya. Sajidan syakiron hamidan ka'annahu badrun fi taman. Itu kan peristiwa benar-benar detik-detik kelahirannya Nabi. Nabi dalam keadaan apa? Lahirnya segala macamnya. Fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Dan tuba itu apa? Beruntung. Maka beruntunglah orang-orang yang bahagia, yang dimana orang tersebut memiliki rasa takdim atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang maaf kayak misalkan Nabi Musa, bahkan Nabi Adam saja, nabi-nabi yang lain itu pada pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kita yang alhamdulillahnya ditakdir sama Allah, diberikan kesempatan oleh Allah menjadi salah satu umatnya Nabi, justru itu adalah kebahagiaan yang benar-benar bahagia di antara kebahagiaan yang lainnya. Kalau misalkan ada pilihan yang lainnya, makanya kalau misalkan kalimatnya kalau di dalam kitab itu tuh apa? Pidatul Awam itu apa? Khuyirna fahtarona nabiyil muqtafadi. Pidatul Awam tuh fahtarona apa namanya? Khuyirna fahtaron nabiyil muqtafa. Jadi ketika istri-istrinya Nabi itu ditinggalkan sama Nabi, itu mereka tuh diberi pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala, mau ikut dunia atau mau memilih surga. Maka mereka memilih apa? Memilih Nabiil Muqtafa. Mereka memilih daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa barrada sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyyah. Jadi alhamdulillah ketika itu lahir Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan yadaihi 'alal ardi. Jadi tangannya itu di apa namanya? Arti itu di dataran gitu. Apa namanya ini? Astagfirullah. Datar. Iya di tanah apa istilahnya lantai ya kayak apa di lantai gitu ya. Apa sih bahasa? Iya bahasanya itu ya alas lah ya jadinya atau apa gitu. Jadi dalam keadaan yadaihi 'alal ardi, tangannya di bawah, rafi'an ra'sahu, kepalanya ke atas. Itu dalam keadaan sujud. Ya dalam keadaan sujud. Bila sama ilahnya. Jadi dalam keadaan sujud kepalanya tegakkan ke atas. Itu seolah-olah sedang menyembah sesuatu yang tidak lain, yang tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mumiyan bidzalika raf'i ila saudarihi wa aula. Dan ini adalah salah satu martabat kehebatan yang tidak dimiliki daripada manusia lainnya, dan ini adalah salah satu pembeda di antara manusia yang lainnya. Ada manusia yang lahir dalam keadaan sujud selain Nabi. Ada manusia yang lahir dalam keadaan hitam selain Nabi. Nggak ada. Ada manusia yang lahir dalam keadaan punya celak, bukan celak, selain Nabi. Tidak ada. Ini adalah salah satu pembeda
yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa musyiran ila rafihi qadrihi ala sa'iril bariyah, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah yang tertinggi di antara yang lainnya. Al-bariyah, bariyahnya maknanya tuh bisa makhluk, bisa ciptaan, apa segala macamnya. Nah, kejadian-kejadian tersebut tuh yang menunjukkan bahwasanya beliau atau Nabi Muhammad SAW adalah puncak di antara makhluk yang ada di muka bumi ini, atau bahkan yang tidak di muka bumi ini, entah di planet yang lainnya apa segala macam, itu puncak daripada segala macamnya. Karena kemarin telah dijelaskan awal sonnafa Allah, yakni an-nuru Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diciptakan daripada Nabi, yang diciptakan daripada awal menciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Umar itu berkata apa? Anna yab'asuka awahiril anbiya. Wahai Rasulullah, engkau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terakhir. Walakin zikruka awwalin, tetapi engkau namanya disebut di yang paling awal. Jadi meskipun Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, tetapi namanya sudah disebut sebelum, bahkan jauh daripada Nabi Adam. Kalau ditanya ya, Nabi pertama yang pernah ada di dunia itu Nabi siapa? Adam. Hah? Nabi pertama yang ada di dunia itu Nabi siapa? Nabi pertama yang ada di dunia itu Nabi siapa? Hah? Adam. Ada yang tahu nggak? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau misalkan ulama ditanya, ya kalau misalkan ada yang nanya, ya siapa nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang maksudnya yang bukan diciptakan, maksudnya yang pertama kali nabi di bumi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Karena kalau Nabi Nuh itu benar-benar nabi yang sebenar-benarnya nabi, umatnya ada, dakwahnya ada, lawannya juga ada, segala macamnya itu ada. Jadi kalau misalkan para ulama atau alim kiai habaib apa segala macamnya, kalau ditanya siapa nabi yang pertama di dunia ini, adalah jawabnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi kalau Nabi Adam kan apa? Dakwahnya kan kepada anak-anaknya sendiri.